Audio Jungle. Sebelum melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi, kami segenap keluarga besar Majelis Nur Tarim memohon doa dan dukungan jamaah sekalian, agar kami terus semangat berdakwah. Subscribe channel kami, like video kami dan jangan lupa bagikan ke teman-teman, tetangga dan keluarga. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wal-intifa'a wal-ibadah wal-istifadah wal-hatha ala-tamassuki bi-kitabillahi wa sunnati rasulihi wad-du'a'a wad-dilalata على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha Taala Thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima apa-apa yang jelek. Paham? Di sini kita banyak kiaskan. Seseorang tuh kagak boleh bau, paham? Mandi jangan sampai sebulan sekali, misalnya, paham? Atau 2 minggu sekali. Banyakan belatungan ntar, paham ini? Harus rapi, minimal kayak begini kan, ente cakep semua begini nih. Pakai pakaian begini rapi, ya kan? Pakai peci, bolu kata ininya lecek-lecek, bajunya lecek-lecek, itu termasuk rapi. Karena kenapa? Dia pakai pakaian Islam, ya, pakai sarung. Coba kalau kita lihat, sendalnya udah yang tadinya warna putih udah jadi biru. Kukunya pada item-item. Apalagi mukanya kagak semenggah dilihat. Rambutnya kriwil-kriwil. Diendus. Diendus apa? Bau. Assalam. Ini orang maunya apa? Ane cuma mau agama aja. Agama nggak begitu. Agama nggak diajarin indah. Paham di sini? Anda mau ninggalin dunia aja deh, nggak apa-apa deh. Ya, ini apa? Ini ngejar akhirat aja deh. Akhirat juga nggak begitu. Siapa yang mau ngajarin ente bau-bau begitu? Bau kan menyakiti orang sebelah ente, ya nggak? Coba ente baru makan jengkol, baru makan jengkol, ente ngeriung sama orang, ngomong udah deket banget. Sini gue bisikin. Semua orang dibisikin sama dia. Sini gue bisikin sih. Maksudnya biar apa? Biar nyium aromanya. Ya salam. Dan begitu juga. Dan hadis di sini juga, Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik, sempurna. Munazzahun 'anil nagais. Maksudnya pembersihan dari segala kekurangan. Maksudnya apa? La yaqbalullahu illa thayyiban. Ente sholat kudu yang baik. Puasa kudu yang baik, zakat juga kudu yang baik, haji harus kudu yang baik. Kudu yang baik itu gimana? Harus tahu paham sini. Jangan main sembrono aja, sholat begitu, wudu ciprat, kelar. Dia nggak basah, orang yang basah. Paham sini? Sah kagak tuh orang. Wah, kering dia, kering. Sebelahnya belah lepek. Ini harus yang baik, nggak baik kalau begitu. Harus tahu ilmunya. Kalau tahu kakinya kotor, berlumpur, sampai banyak ular misalnya di situ, banyak ular piton misalnya, bersihin dulu. Jangan menasal ciplak-ciplak kaki begitu. Kan banyak orang begitu ya. Kalau angkat sarung sampai sempak-sempaknya. La ilaha illallah, inna lillahi. Lah banyak itu yang begitu. Ente ngambil wudu, tapi ente buka aurat. Itu gimana ceritanya? Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa
thayyiban. Allah tidak menerima daripada hal-hal yang tidak baik. Wa anna Allah Ta'ala amarul mu'minin. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk orang-orang yang beriman. Bima amara bihil mursalin. Seperti halnya yang diperintahkan kepada Rasul-Rasul. Apa itu? Faqala Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa amalu sholihan. Wahai para Rasul-Rasul Allah, kulu minat thayyibat. Kulu minat thayyibat. Makanlah dari apa-apa yang halal, yang baik, yang bagus, wa amalu sholihan, dan kerjakanlah amal-amal yang amal soleh, amal baik. Wa qala ta'ala. Kemudian Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini tadi untuk orang-orang beriman selain nabi dan rasul. Tadi ayat yang pertama untuk nabi dan rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang halal, yang baik-baik daripada rizki-rizkimu. Jadi rizki itu, ini harus tahu ya. Rizki itu apa sih? Mastu'mila wa ma'ukila. Rizki itu apa-apa yang dipakai sama apa-apa yang dimakan. Jadi apa yang ente makan itu rizki. Apa yang ente pakai itu namanya rizki. Ini rizki semua nih. Adapun rizki yang ada di luar, yang pakaian-pakaian ente di luar, apakah itu termasuk rizki? Enggak, bukan. Karena bisa aja nanti kecolongan, ya enggak? Nasallallahu alaihi wasallam. Bisa aja kebakaran, bisa aja kemalingan, bisa aja kebanjiran, bisa aja dimakan rayap. Bukan jadi rizki lagi, paham? Bukan jadi hak ente lagi. Bukan rizki. Jadi rizki itu yang dimakan sama yang dipakai. Ya. Paham di sini? Jadi ini pakaian kita semua rizki kita. Yang nempel sama di baju kita sama makan kukunya itu milik kita. Adapun yang di situ, tar dulu. Oh mungkin kita ngincer nih, ya nggak? Oh, ntar dulu nih, martabak telur nih, mana tuh lagi, ya nggak? Aneh cobain tadi dikit, enak bener. Ya. Oh. Suat, langsung diambil orang. Apa? Langsung diambil orang. Jadi milik kita nggak? Bukan. Walaupun itu piring udah lebih dekat dari kita. Walaupun itu piring lebih dekat dari kita. Ini orang jauh ngambil. Jalan kemari. Sat aneh obesi. Apa Sat? Mau bisikin antum Sat. Kenapa? Sat, aneh mau martabak telur itu nggak apa-apa Sat. Jadi nggak apa-apa deh, mau nolak gimana? Ya, termasuk yang halal dan yang haram. Apapun yang ente makan, apapun yang ente pakai, walaupun berbentuk halal, walaupun berbentuk haram, itu adalah rezeki ente. Jadi ente makan, rokok nyolong, misalnya nyolong di mana, punya teman ente isep, itu rezeki ente, walaupun itu haram. Jadi haram ada hukum lain, ada hukum lain. Makanan, ente makan nyolong, pakaian, mobil, motor ente nyolong misalnya, ente pakai kemana-mana itu rezeki ente, walaupun itu haram, tapi nanti ada konsekuensinya, pasti ada konsekuensinya, jelas kok, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kemarin udah kita jelasin hadisnya, sesungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas, ngambil hak orang itu haram, makan punya sendiri itu halal. Jadi kalau misalnya ente mau makan silakan, mungkin itu rezeki ente, tapi tar dulu. Ente punya urusan tuh sama Allah. Ente punya urusan sama urusan manusia, sebab ente udah ngambil hak orang. Paham? Jadi rezeki itu tidak membatasi mana yang halal dan mana yang haram. Makanya Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban. Ya kan? Ada doa begitu kan? Ya Allah, berikan aku rizki yang halal dan yang berkah, yang thayyiban wa barakatan, yang berkah, yang halalan, yang thayyiban, yang baik. Sebab kenapa? Sebab ada rizki yang bukan halal, ada yang haram. Paham di sini? Tetapi kita jauhin. Summa dzakarur rajulu yutilu safaru ash'asa aghbaru yadayhi yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian Nabi ketika menjelaskan hadis tersebut, Nabi juga menceritakan orang yang melakukan perjalanan jauh. Ini saking kelihatan perjalanan jauh nih, kelihatannya kumuh, lusuh, lunglai, lemah. Bukan, itu mah iklan ini. Bukan. Maksudnya begitu deh, capek, kelihatan capek, bajunya kumuh, bau mungkin,
atau mungkin berdebu, ya semuanya. Yamuddu yadeh, kemudian dia apa? Mengangkat tangannya, menjulurkan tangan. Yamuddu, madda yamuddu, menjulurkan tangannya, kedua tangannya ila sama. Ya Rabbi, ya Rabb. Ya, kemudian dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kemudian Rasul mengatakan, wa mat'u haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Dia ngomong, ya Allah, makannya haram, wa mashrabu, minumnya haram, wa malbasu, pakaian yang dia pakai pakaian haram, wa ghudhiya bil haram, dan apa yang dia gigit itu makanan haram. Fa anna yustajabu lah. Bagaimana Allah mau ngabulkan? Diriwayatkan kan orang yang mengangkat tangannya kemudian mengatakan ya Rabb, Allahumma, itu semua pintu kebuka. Dalam artian apa? Dia mau minta apa bakal dikasih dengan syarat. Dengan syarat. Apa dia makan? Apa dia minum? Apa dia pakai? Apa yang dia kunyah? Kalau dia haram, sama aja ditutup. Tapi kalau semuanya halal, itu kebuka. Paham sini? Jadi jangan pertanyakan ente punya doa itu belum dikabul sampai sekarang. Pertanyakan ente punya makanan, ente punya pakaian, ente punya minuman, apa yang ente gigit, apa yang ente kunyah, itu dari mana asalnya. Jadi jangan nanya, ya Allah, ane pengen minta motor kok nggak dikasih-kasih. Tar dulu, makanan ente dari apa asalnya? Dari usaha, usahanya bagaimana? Nipu orang enggak? Aneh dari kerja, kerja ente bagaimana? Kerja ente ada kecurangan enggak? Nah itu yang perlu diperhatikan. Ulama doanya langsung diijabah karena makanan mereka, minuman mereka, pakaian mereka itu bersih, halal, jauh dari keharaman. Makanya mereka langsung ketika ya Rob, lihat ulama-ulama minta hujan turun, minta apa lagi, lo langsung diijabah semuanya. Karena kenapa? Ya makanan mereka terjaga, pakaian mereka terjaga, perilaku mereka terjaga. Sehingga ketika mereka meminta, mendesak kepada Allah, ya Allah, berikan saya ini, turun.